Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Setiawan. Kali ini akan saya bahas SBMPTN 2018 dengan kode 526 ya. Dengan kode yang sama, matematika dasar dan tes nomornya. Nah, sekarang kita masuk ke tes gambar, tes figural. Karena kalau untuk tes figural ini mungkin untuk di SBMPTN tahun 2019 ke atas itu udah nggak ada ya. Nah, jadi logikanya di penalaran umum berdasarkan tes numerik saja. Nah, cuman biasanya kedinasan itu masih pakai tes seperti ini ya. To make sure logikanya lebih lancar lagi. Oke, kita mulai dari nomor 31. Nah, ini ada gambar berpola. Jadi dikasih satu pasangan yang atas, nih yang ini, dikasih satu pasangan yang atas ini seperti ini. Kira-kira dengan pola seperti ini, kira-kira jawaban yang bawah itu, pola yang bawah itu mengikuti pola yang atas, kira-kira akan seperti apa gambarnya? Ya, di bagian bawah yang sini nih. Jadi dia satu begini. Nah, kira-kira mana nih? Ya, ini udah jelas banget ya. Jawabannya adalah yang mana nih? Ya, berarti jawabannya adalah yang A. Kenapa kok bisa jawabannya yang A? Jadi sebenarnya ini jawabannya bisa cara dengan kalau emang kalian bisa tahu langsung, that's good. Tapi kalau nggak tahu langsung gimana? Pakai coba-coba ya. Pakai coba-coba. Maksudnya bukan coba-coba jawaban, cuman coba eliminasi jawaban yang tidak mungkin. Nah, dari nomor 31 ini kita bisa berkata bahwa sebenarnya ini jatuhnya mirror ya, mirroring. Artinya apa? Ini dicerminkan. Nah, dicerminkan nih. Jadi kalau di atas nih, ini cermin dulu nih pertama, yang paling gampang kelihatan. Cermin, cermin ya. Bentar. Oke, jadi ini yang pertama adalah kita cerminkan. Kalau misalkan nggak bisa gambar ya tinggal lihat jawabannya aja. Misal nih, kalau kita perhatikan ini cermin. Berarti kalau misalnya kita lihat untuk gambar nomor 31 kalau dicerminkan, that means berarti di sebelah kirinya bakal bentuk segi 4 seperti ini. Kemudian ini pun akan segi 4. Nah, cuman kalau takut gambarnya salah, ya tapi kurang lebih tuh kalau ternyata ini kalau dicerminin ya, berhubung ini gambar punya apa namanya bisa. Nah, kalau dicerminkan atau di flip secara horizontal maka kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya kan? Nah, terus kalau kita lihat di atas pola kedua apa? Gambar di dalam irisan hilang. Ya, awalnya ada nih. Ya, awalnya ada, tiba-tiba jadi nggak ada. Nanti polanya seperti itu. So, berarti ini kita tinggal hapus. Nah, jadi gambarnya yang sesuai dengan yang kita jawab adalah yang A. Kalau yang B, of course nggak mungkin karena ini bukan mirror, ya kan. Terus kemudian jadi B ini udah bukan jawabannya karena dia tidak mirror, bukan cerminnya. Sisanya nih cermin nih. Cuman kalau kita lihat mungkin lihatnya yang ini dulu nih, gambarnya tiba-tiba hilang tengahnya. Nah, ini salah di sini, ini salah di sini. Kemudian ini kalau dicerminin otomatis ini posisinya di atas dong harusnya. Tapi ini di bawah. Jadi ini udah pasti fix salah. Sama yang ada di sini juga salah ya. Kalau dicerminin berarti kalau misalkan ini kanan bawah, berarti ini kanan atas dong. Gitu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi kalau untuk tes figural, kalau emang misalkan kalian bisa langsung ketemu ya bagus. Kalau nggak bisa ketemu, misalkan mungkin
ini agak sulit nih untuk menyelesaikannya langsung, kalian boleh minta bantuan KJ-nya, pilihan gandanya ya. Oke, so kita hapus dulu nomor 31-nya. Kita lanjut ke nomor 32. Oke, dari soal nomor 32 masih dengan konsep yang sama ya, yaitu adalah kita dikasih tahu ada dua pasang gambar yang mempunyai pola tertentu, kemudian kita disuruh predik dengan pola yang sama, maka yang di bawah ini hasil gambarnya apa. Oke, pas kita lihat sebenarnya untuk di nomor 32 ini, kalau dari yang merah ini yang di atas itu satu empat gambar ini, 4 bangun ruang ini susunannya tetap semua ya. 4 bangun datar tetap. Nah, 4 bangun datar tetap. Kemudian yang kedua, ini adalah dirotasi 45 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam ya. Karena kalau misalkan kalian perhatikan, ini kurang lebih arahnya begini. Ya kan? Kemudian jadi begini. Berarti kita bisa make sure bahwa yang lurus ini dia mengalami rotasi sebesar 45 derajat ya. Kurang lebih. So, di sini kalau misalkan ini sumbu utamanya, berarti kalau untuk yang hijau yang di bawah itu adalah seperti ini. Kemudian berarti kalau kita putar 45 derajat searah jarum jam, maka sumbu utamanya akan bergerak seperti ini. Akan ke arah seperti ini ya. Ya udah, karena ini kita digambar takutnya mungkin gambarnya ribet ya. Takut gambarnya ribet, dan karena berhubung pakai aplikasi ini nggak bisa rotate sembarangan. So di sini bisa kita pastikan berarti ini bulatnya ada di sini kurang lebih. Ini kita predik aja. Terus ini misalkan A-nya seperti ini. Kemudian berarti segitiganya ada di sebelah sini ya. Ya kurang lebih. Cuman berarti kalau misalkan diputar 45 derajat, dia arahnya tegak seperti ini ya. Kemudian ini sebenarnya ini punya sumber rotasi masing-masing ya. Ini kalau misalkan di rotate berarti 45 derajat searah jarum jam ya. Berarti ke kiri, berarti gambarnya akan seperti ini. Terus yang ini akan seperti ini ya. Oke. So di sini A-nya akan membentuk gambar seperti ini. Tuh. Nah, di sini tinggal kita otak-atik aja jawaban yang mungkin atau tidak. Nah, kalau yang jawaban tidak mungkin adalah yang B, salah di sini kemungkinan besar ya, karena udah ketahuan banget harusnya ini segitiga nih, tapi ini huruf. Ini udah jelas salah karena ini tidak di rotate. Kemudian kalau ini rotate-nya salah, kalau ini rotate-nya berlebihan. Ya udah, jawaban yang mungkin adalah yang A. Terus kemudian di sini yang ketiga adalah ada tambahan bangun datar di posisi topnya gitu. Nah, maksudnya ada tambahan bangun datar gimana? Nah, di sini kalau kalian perhatikan ini nggak ada, jadi ada. Berarti kalau misalnya kita predik ini nggak ada, berarti di sebelah ini kan di sebelah kanannya ya. Berarti di sini harusnya ada. Tapi yang mana yang kita pakai? Ya, kalau ini pakainya yang setengah lingkaran, yang di atasnya ini, berarti ini kalau dipakai yang bagian sininya. Maka di sini gambarnya makanya segitiga. Gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus terlebih dahulu. Nah, jadi gitu ya. Kalau misalnya kalian
malas gambar pun kalian langsung bisa tembak aja juga nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan gabut karena berhubung mau belajar, ya udah nggak apa-apa, boleh. Jadi langsung aja untuk nomor 33. Ini juga masih sama. Jadi ada 2 pola di atas, dikasih tahu nih pasangan gambarnya. Kemudian kita disuruh menebak dengan pola yang sama, yang bawah ini pasangannya akan seperti apa sih? Sekarang dari nomor 1, kira-kira apa yang membuat polanya? Oke, yang pertama adalah, ini kalau nggak mau pakai kata-kata, gini aja dibulatin. Ini sama nih, persis. Oke, ini sama persis. That means berarti, terus ini no rotate ya. Jadi nggak ada namanya dirotasi ataupun dicerminkan. Nah, kemudian pola yang kedua adalah yang ini. Dari hitam jadi putih. Alias ada warnanya jadi kopong, nggak ada warnanya. Kemudian yang ketiga polanya adalah ini dengan ini, mereka saling exchange. Seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya nih, kalau kita ikutkan gambarnya, ikutkan polanya seperti yang ada di atas, maka ini benar-benar murni kopas top. Murni kopas. Untuk yang warna oranye, untuk yang ini nih, berarti tetap ya. Oke, berarti ini nggak perlu ada yang dirubah. So, kalau misalnya kita lihat nih, kita lihat di gambar, di pilihan gandanya, of course ini udah salah, ini udah salah, ini udah salah. Ya. Oke, itu berarti tinggal A atau E. Nah, tapi be careful. Kalau kita ikutin pola yang warna birunya, yang di tengah-tengahnya nih, bagian yang ovalnya, dari hitam jadi putih. Berarti kalau dari putih, ya bakal jadi hitam. Atau gini, kita dulu, mana brush, seperti ini. Nah, itu ya. Jadi intinya dia jadi hitam. Kemudian kalau ini yang di pinggirannya ini mereka cuma exchange. So, ini gambarnya kebalik. Ya. Ini gambarnya kebalik. Kalau misalnya kita gambar, berarti yang kita gambar berarti ini dulu. Seperti ini. Ya, intinya di-rotate lah ya. Intinya ditukar lah ya. Ini saling bertukar. Jadi ini gambarnya harus ketukar nih. Ya udah, mana yang gambarnya ketukar? Yang berdasarkan pola yang biru yang salah, itu udah pasti jelas yang ini salah. Ini salah. Ini salah. Ya udah, jawabannya sisanya yang A. Oke. Karena apa? Kalau misalkan untuk yang D, dia salahnya adalah di sini. Ya. Karena di sini kan benar-benar kopas nih. Ya. Di sini kita nggak bisa dikasih tahu bahwa ini bakal jadi hitam atau jadi putih. Karena apa? Ini cuma 2 dimensi. 2 dimensi, tapi dia bukan 2 dimensi, ini 1 dimensi, cuma garis doang. Beda sama ini. Ini udah terdiri dari beberapa garis dan membentuk kurva tertutup dan membentuk bangun datar. Nah, jadi kita nggak bisa nggak bisa kita meyakinkan gitu ya bahwa nanti jawabannya ini yang D. Karena apa? Di atas tidak ada informasi terkait hal tersebut. Ya, jatuhnya nih kayak yang di bulatin biru deh. Di bulatin biru nih, hitam putih. Jadi ini putih, ini hitam. Kan jelas ya. Jadi nggak usah ngadi-ngadi. Kalau polanya nggak jelas, jangan dipakai. Gitu aja ya. Cari yang pasti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut. Kita hapus dulu nomor 33-nya. Kita lanjut ke nomor 34. Nah, ini masih sama ya. Kalau misalkan di atas nih punya 2 gambar yang diketahui, kira-kira
yang bawahnya ini bakal jadi apa gambarnya, gitu ya, dengan pola yang sama seperti yang di atas. Nah, kira-kira polanya bagaimana sih? Nah, kalau diperhatikan, ini yang di bagian warna merah ini itu sama persis. Oke, ini sama persis. So, bisa kita make sure. Berarti kira-kira ini yang sama persis yang mana nih? Ayo, yang mana nih? Nah, berarti ini yang ada hadapan kayak gini nih pasti bakal sama. So, sebenarnya ini nggak ada mirror-mirroran ya. Nggak ada mirror-mirroran. Jadi kalau misalnya ini kita kopas persis begini, maka bawahnya tuh benar ya. Jadi kalau ngikutin pola yang atas tuh bagian merah tuh yang ini. Kemudian di sini bagian hijau ya, ini cuman tinggal turun ke bawah. So that means berarti ini pindah ke kanan sini. Ya, kalau kita ikutin polanya. Jadi nggak ada mirror-mirroran ya. Kemudian ada yang menarik adalah ini nggak ada alias kopong. Terus tiba-tiba ada nih sebuah bangun datar. Yang ini dan yang di sini. Nah, cuman misalkan nggak ngerti nih, kira-kira polanya bagaimana? Kenapa kok bisa jadi segi 4? Kenapa nggak segi yang lain? Nah, sekarang kita cek dulu jawaban yang possible. Kalau dari pola yang hijau, yang udah pasti salah adalah yang ini. Ini udah kalau yang ini udah pasti salah secara keseluruhan ya. Ini ini jatuhnya tuh kayak ditukar atas bawah, bawah atas. Nah, kemudian kalau misalnya kita cek yang merah, ini benar semua. Kemudian berarti ini yang membedakan ya. Kalau yang C nggak usah dicek, tinggal antara A sama B. Cuman pas kita cek, sebenarnya ini ada hubungan seperti ini ya. Kalau misalkan kita ceknya, ini boleh dijadiin satu seperti ini. Karena apa? Kalau di atas ini ternyata hubungan untuk gambarnya yang bawah segitiga, atasnya segi 4. Gitu ya. Bawahnya ini segi 3 nih. Ini segitiga. Ini jadi nambah ada segi 4. Berarti kalau misalkan ini segi 4, di sini pasti ada segi 5. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. Jadi yang A itu salahnya di bagian sininya ya. Harusnya dia segi 5. Sisanya benar nih sama kok. Cuman bedanya adalah di bagian sininya aja. Itu menurut saya ya kalau berdasarkan pola yang saya lihat. Cuman kalau emang kalian ada pola yang lain, mungkin kayak misalnya kenapa nggak gini aja, kalian boleh langsung aja ketik di kolom komentar ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 35. Oke, nomor 35 kalau misalkan kita lihat gambarnya, jadi ini sama kayak di nomor sebelumnya ya, masih sama, yaitu adalah kita harus menebak pola supaya pola gambar yang atas itu udah ketahuan polanya seperti apa. Kita suruh nebak yang bawah tuh kalau ngikutin pola yang atas bagaimana. Oke, so di sini kalau misalnya kita perhatikan ternyata di bagian yang ini ya, di bagian sininya nih, bagian yang apa namanya, yang letter-letter begini nih, itu ternyata mengalami rotasi. Semuanya mengalami rotasi ya. Jadi secara keseluruhan mengalami rotasi berapa? Mengalami rotasi ini ke kanan 90 derajat itu langsung ke atas, ke kiri ya, sorry. 90 derajat karena ini kan awalnya seperti ini. Awalnya tuh seperti ini, jadinya seperti ini. Maka ini arahnya ke atas begini nih, begini. Maka rotetnya adalah 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam.
Jadi secara keseluruhan adalah rotasi 90 derajat dengan arah berlawanan arah jarum jam. So di sini kalau kita ikutin polanya, maka kalau misalkan ini di rotate 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti akan seperti ini. Ya udah. So di sini kita bisa predik jawaban yang mungkin benar, yang mungkin salah. Ini udah pasti salah nih, karena tidak di rotate. Kemudian di sini ada beberapa pola yang menarik sebenarnya. Yang pertama adalah ini tetap ya. Kalau kita lihat nih setelah di rotate ini tetap nih. Berarti kalau misalnya kita lihat nih, ini kan sela-selanya nih, ya kan? Oke. Cuman di sini kan kita nggak tahu nih karena bentuknya kan beda ya. Jadi untuk pola yang kita hijau ini pakai yang mana? Kita bisa lihat yaitu adalah dengan pola yang di atas itu kan juga selain yang warna hijau itu ada juga nih yang ini. Nah, kira-kira supaya dihubungkan dengan yang bawah, kira-kira hubunginya gimana? Nah, ini dihubungkannya adalah seperti ini. Ya, ini kan ada yang gambarnya setengah kan, separuh nggak kelar, ini pun juga ada. Berarti ini kita hubungkan seperti ini, dan ternyata awalnya penuh menjadi menjadi penuh ya. Jadi ini tinggal kita tambahin, jadi gambarnya tuh akan seperti ini kurang lebih. Nah kemudian berarti yang hijau itu yang mana? Yang hijau itu adalah yang ini. Berarti ini nggak berubah ya. So di sini bisa kita make sure maka jawaban yang ini udah pasti salah, karena harusnya dia tetap. Berarti warna putih ya warna putih, ini pun warna hitam jadi tetap warna hitam dan bentuknya sama. Oke, so tinggal jawaban yang mana nih yang benar antara B atau D. Nah di sini nih penentunya. Kalau kalian perhatikan juga untuk yang ini awalnya kopong, tiba-tiba ada isinya. Ya, awalnya kopong, tiba-tiba ada isinya, nyempil. Berarti ini awalnya, berarti kira-kira mana yang kalau yang ini nih bagian dalamnya ini kurang lebih bisa juga kita hubungkan dengan ini juga ya. Ini dengan ini, boleh. Karena kan jatuhnya bagian siku-sikunya, bagian sudutnya. Nah, berarti yang merah ini yang mana? Nih, yang kopong kan di sini. Nah, berarti di sini ada sesuatu nih. Ya, cuman nggak tahu bentuk polanya seperti apa nih yang bakal jadi ada. Nah, ternyata yang ada itu hanyalah yang di D. Yang di B ini ininya salah. Karena harusnya dia ada sesuatu. Cuman nggak tahu sesuatunya itu seperti apa. Maka jawaban yang benar untuk nomor 35 jawabannya adalah yang D ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 35-nya ya. Oke, untuk nomor 36 dan 37. Nah, ini sudah sedikit berbeda ya polanya ya. Kalau ini jatuhnya tuh kayak pola bilangan. Kita disuruh ngelanjutin berdasarkan gambar yang ada di sebelah kirinya nih urutannya. Kira-kira pola selanjutnya itu gambarnya akan seperti apa sih? Nah, cuman ini nih yang kadang agak sedikit menyulitkan untuk di bagian seperti ini tuh kadang kalau kita nggak bisa nebak atau misalkan nggak bisa predik ya nggak bisa aja salah. Oke. Nah sekarang soalnya masalahnya ini di tengah-tengah ya, bukan dilanjutinnya seperti apa. Ternyata yang dicek tuh yang adalah yang di tengah-tengah, polanya seperti apa sih. Oke, nah berarti kira-kira dari nomor 36 nih, polanya seperti apa sih? Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari gambar ke gambar seperti ini untuk nomor 36 ya, ternyata ini nunjuknya ke atas, seperti itu ya, nunjuknya ke atas. Nah, terus ini tetap ke atas ya, panahnya tetap ke atas. Oke, berarti ini kita bahas panahnya dulu nih.
ini panahnya ke atas, terus ini begini aja ya, set, set, terus ini ke kiri. Nah, cuman kita nggak tahu kenapa kok bisa jadi ke kanan gitu ya. Kenapa? Nah, kita belum tahu. So, untuk panah kita skip dulu. Yang bisa kita lihat juga sebenarnya yang pertama adalah si bagian ini ya, arah si apa namanya, kalau ini jatuhnya tuh kayak bentuk bed pingpong yang arahnya ke bawah seperti ini. Kemudian ini ke kiri. Ini ke kiri. Berarti ini ke bawah, ke kiri. Cuman pas kita cek ternyata ke kirinya ini 2 kali supaya si panahnya ini supaya panahnya itu berubah arah dulu. Berarti ini bisa kita predik ini muternya adalah 90 derajat ya, searah jarum jam dari bawah ke kiri. Berarti kemungkinan besar ini yang bed pingpongnya akan ke arah atas. Nah, ternyata benar nih, dilanjutkan dengan ke arah atas. Jadi emang double dulu gitu ya. Nanti ini lanjutannya berarti nanti bakal ke kanan. So, di sini yang bisa kita pastikan salah adalah ini ya. Kemudian ini A dan C. Tinggal B, D atau E. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, sebenarnya, nah kalau kita perhatikan nih, ada nih yang bagian tengah-tengahnya putih, hitam. Cuman nggak tahu ini apa. Terus ini putih. Berarti bisa kita predik ini nih sebenarnya kayak satu paket gitu loh ya, mungkin ya. Nah, makanya gambar yang kayak gini nih kalau di tengah-tengah ya, kita nggak bisa predik secara rinci. Cuman menurut saya kalau emang menurut kalian jawabannya beda, kalian boleh langsung aja di kolom komentar aja. Nah, di bagian sini menurut saya bakal putih, karena balik lagi ke awal ya, jadi ya putih hitam, putih nanti baru hitam. Nah, sekarang yang putih itu jawabannya tinggal B doang ya, karena ini salah. Jadi jawabannya adalah B. Itu menurut saya ya. Nah, terus kalau untuk panahnya gimana nih? Nah, untuk panahnya nih atas kiri. Harusnya mungkin ini kiri dulu. Cuman kalau misalkan ini ikutin muter ya, ini kan berlawanan arah nih. Terus ini searah. Nah, cuman kalau kita pakai arah, kayaknya nggak dapet deh gitu. Cuman kalau kita perhatikan ini yang agak sedikit ini ya. Kalau kalian perhatikan nih di bagian yang ini untuk panahnya itu, ini nempel di ujung. Ini nempel di pinggir kanan. Ini nempel di bawah. Berarti kemungkinan besar ini akan nempel di mana nih? Di bagian ujung ya. Ujung, pinggir, tengah, bawah. Ujung, pinggir, bawah. Makanya ini pas banget nih. Ini nunjuknya adalah ujung, makanya jawabannya adalah B. Itu menurut saya. Cuman kalau emang misalkan di sini jadinya polanya yang tengah-tengah ini adalah hitam, maka jawabannya E. Karena B sama E ini polanya sama nih, bentuknya sama nih isinya. Cuman yang membedakan adalah di bagian hijau yang ada di sini. Itu untuk nomor 36. Sekarang untuk nomor 37. Kalau kita lanjutkan, kita lihat polanya. Ini pasti akan selalu ada. So that means berarti di sini ini akan selalu ada. Jadi kalau sampai hilang nggak mungkin ya. Oke, so kita cek dulu. Apakah ada yang salah? Ternyata ada yang salah nih. Set. Kenapa kok bisa jadi warna putih? Nggak ada alasannya kan? Ini kan hitam. Terus ya otomatis ini hitam. Nggak mungkin putih. Itu. Kemudian untuk yang kedua, kira-kira kita cek berdasarkan apa nih? Berdasarkan bentuk yang ininya. Pertama, ini sesuai ya depannya ya. Oke, berarti ini sesuai juga. So, ini sesuai. Oke. Nah, kemudian ini yang ke tengahnya udah pasti satu paket ya. Satu paket nih. Nah, cuman yang membedakan adalah bagian sininya nih yang membedakan.
Yang membedakan adalah bagian sininya nih. Ini, terus ini, terus dia nambah lagi. Gitu ya. Tapi ini nambahnya itu nggak langsung. Ternyata kalau kita lihat temennya, di sini awalnya kopong. Terus ada isinya, ini tetap. Jadi jatuhnya tuh kayak misalkan bawahnya itu awalnya nih satu paketnya begini. Jadi yang nambah itu bawahnya dulu, habis itu baru atas. Ya. Kemungkinan besar seperti itu tuh. Nambah bawahnya dulu, baru nambah yang atas. Nah, kemudian berarti kemungkinan besar ini pola selanjutnya gimana nih? Ini nambah. Jadi yang nambah yang bagian bulatannya dulu ya. So di sini yang bisa kita pastikan ini pasti ada. Ini pun pasti ada, nggak mungkin hilang. So di sini jawaban yang tidak mungkin adalah yang A dan E dan D udah pasti salah. Tinggal antara B dengan C nih. Ternyata kalau kita lihat dia bedanya cuma di bagian sininya doang nih. Bagian belakangnya. Kalau belakangnya mas tetap ada. Cuman gimana polanya? Apakah polanya ini tetap bentuknya segi 4 gitu ya? Apa bentuknya segi 4 yang seperti ini? Letter L. Letter L apa kotak? Nah, kalau kita ikutin pola sebelumnya, kopong gak ada isi, kopong nambah tetap, baru di atasnya nambah. Kalau kita ikutin ulang berarti yang kopong yang mana nih? Nih, lihat nih. Ini kopong benar-benar kopong, baru di sini tiba-tiba ada. Dan ketika ini ada nambah ya. Ini bentuknya seperti letter L. Berarti dia ngikutin pola yang kedua ini. Jadi kalau dihubungkan itu ini dengan yang ini, kemudian ini dengan yang ini. So, bisa kita pastikan ini awalnya itu ya kopong, nggak ada isinya. Ya, ini awalnya kopong nggak ada isinya. Apa gimana nih? Nah, cuman kalau misalnya ini kita bilang kopong, ini kopong nih. Kalau kopong ternyata jawaban yang tersisa antara B dengan C itu nggak ada. Berarti kemungkinan besar ini dia udah ada nih nambah. Cuman berarti kalau misalnya ini mungkin kejadian, mungkin pola yang dimaksud ya. Pola yang dimaksud adalah dia time reverse. Ini awalnya nih ada nih, alias nih bentuknya letter L kotak. Nanti ini kotak letter L. Bisa jadi seperti itu ya. Makanya ini untuk nomor 37 yang ini agak sedikit ambigu nih polanya. Karena kalau misalkan kita hubungkan seperti ini, harusnya dia kopong. Tapi ternyata ada isinya semua nih jawaban yang sisa. Tapi kalau memang misalkan nih ini kopong, terus jawaban yang E. Cuman permasalahannya adalah di bagian hijaunya ini. Alasannya kenapa kok bisa putih? Padahal di awal tuh nggak ada yang bau hijau ini, nggak ada masalah putih atau hitam loh. Seperti itu. So, berarti ini make sure ini ada bulatannya. Jadi ini benar. Cuman berarti kemungkinan besar yang salah tuh bagian yang kotaknya ini, yang belakangnya ini nih. Nah, cuman kalau misalnya kita bikin dia letter L, alasannya apa gitu? Soalnya di sini kalau misalnya dia letter L, awalnya tuh letter L-nya 2 kali. Awalnya kopong yang di bagian hijau baru nambah. Tapi di sini udah nambah duluan. Berarti kemungkinan besar tuh di reverse. Makanya saya lebih setuju adalah jawabannya yang B. Jadi jatuhnya tuh kalau ini ke kiri, ini nanti ini mirrornya ke kanan. Cuman itu berlaku untuk yang bagian sininya aja. Ya. Kalau atasnya atas bawah nih yang warna biru muda, terus hijau muda sama orange, itu polanya ya sesuai dengan apa yang tadi saya sebutin ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut, kita hapus dulu untuk nomor 36 dan 37-nya ya. Oke, untuk terkait 36 sama 37, kalau misalkan terutama 37 ya, kalau kalian punya pendapat lain untuk nomor 36 dan 37 ya, I think karena 36 juga sedikit
agak sedikit ambigu polanya, kalian boleh kasih pendapat kalian kira-kira nomor 36 dan 37 itu seperti apa ya. Oke, kita lanjut ke nomor 38 dan 39. Nah, untuk nomor 38 di sini yang sudah pasti benar, yang pasti ada ketahuan polanya nih, pasti ini ada nih ya. Jadi ini ada set seperti ini dan ada so A B C D E ada semua. So di sini nggak ada masalah. Nah, kemudian di sini ada bulat-bulat nih. Pertama di sebelah kanan, kemudian kanan bawah, terus di bawah persis. Kemudian saya nggak tahu dia ada di mana, tiba-tiba geraknya ada di sini. So bisa kita pastikan ya, bisa kita pastikan dia bentuknya jalurnya seperti ini. Set, kemudian ke sini, berarti kemungkinan di sini, kemudian ke atas. Maka asalnya itu ada di sini. Jadi jawaban yang possible itu A, B, C, dan D. Yang E salah karena yang kita cari ini pasti jawabannya ada di pinggir kiri bawah ya, alias kiri bawah deh jatuhnya. Nah, cuman permasalahannya adalah di sini yang ada yang menarik adalah di bagian yang kita cari yang pasti dulu aja ya. Nih bagian sini nih. Ini nggak ada. Ini tiba-tiba kopong nih. Ini putih, hitam, terus tiba-tiba putih. Kira-kira ini polanya seperti apa ya lanjutannya? Nah, kalau belum masih agak ragu, ada pola lain nggak yang bisa kita kerjakan? Nah, ternyata ada nih. Nih, kemudian dia pindah ke sini, terus ke sini. Nah, terus nggak tahu nih arahnya kemana. Terus kemudian ada di sebelah kiri lagi. Berarti ini geraknya itu dari kiri, tengah, kanan ya. Kiri, tengah, kanan. Kemungkinan besar ini bakal di tengah dulu. Nah, so kita cek dulu nih. Yang segitiga yang seperti ini ada di tengah, itu yang mana? Nah, ini udah jelas salah nih antara C dengan D. Nah, kira-kira A atau B nih jawabannya. Nah, cuman feeling saya kalau dilihat awalnya nih kan yang tengah ini putih nih. Terus ketika dia bertemu dengan yang saya lingkarin warna pink ini, dia berubah warna. Kemudian setelah ditinggal, dia masih warnanya sama. Nah, kemudian berarti ini kan ketemu lagi nih. Ini posisinya sama nih di tengah-tengah juga ya. Posisinya di tengah-tengah juga. Tapi tiba-tiba jadi putih. Nah, yang saya predik adalah jatuhnya yang lingkaran biru ini yang di tengah ini itu posisinya jadi kayak lampu. Kalau misalnya awalnya hitam, awalnya putih, terus habis itu bernyala jadi hitam, terus pas ditinggalin ya dibiarin aja. Alias kan namanya kalau saklar tuh kalau udah dipencet ditinggal ya udah, kalau nyala mah nyala. Nah kemudian ketemu lagi nih dipencet lagi, jadinya dia mati alias nggak ada warnanya. Jadi saya lebih setuju jawabannya adalah yang A seperti itu ya. Oke, jadi menurut saya jawaban yang possible itu yang A ya. Jadi jatuhnya tuh kayak saklar lampu yang tengah ini. Sebelum dipencet nih mati. Kemudian setelah dipencet nyala. Pas ditinggal otomatis masih nyala. Karena kan belum dipencet lagi. Kemudian tiba-tiba jadi mati lagi nih. Pasti dipencet dulu. Dan sesuai kan. Nah seperti itu. Itu menurut saya ya. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian boleh diskusi di kolom komentar. Oke? Kita lanjut ke nomor 39. Nah, di sini polanya yang sudah pasti bisa kita pastikan adalah mana nih? Nah, yang kelihatan banget nih, ya, yang kelihatan banget ini, oke, segi 4 nih atau belah ketupat, oke boleh. Nah, belah ketupatnya ini akan selalu di pojok kiri, pojok kiri atas ya. Oke, so ternyata A sampai E polanya sama semua untuk yang pojok kiri atasnya. Nah, kemudian untuk yang lingkaran nih, yang kelihatan banget nih gambarnya. Karena kalau misalkan untuk yang dua ini nih,
masih sedikit ambigu nih. So, ini kiri, tengah, kanan. Terus tiba-tiba dia bisa di bawah nih. Kira-kira, oh berarti ini bergerak. Pertama bergeraknya ini ke kanan, terus ini ke kanan. Nah, berarti kemungkinan besar ini akan ke bawah dan adanya di sini dan geraknya ke kiri. Makanya kenapa dia bisa sampai di bawah tengah gitu. So, di sini ada posisinya jawabannya ada di sebelah kanan nih. So, ini udah salah. Ini salah. Jadi tinggal jawabannya adalah antara A, C dengan D. Nah, kemudian kira-kira ini polanya seperti apa sih gitu kan? Kok tiba-tiba ini setengah, terus abis itu ini bulat penuh, terus ini seperempat lingkaran, tapi kita nggak tahu apa tiba-tiba jadi penuh lagi. Nah, ini kalau saya predik ya, kalau misalkan kita ikutin polanya, maka ini jatuhnya tuh kayak ngulang, karena di sini kan nggak ada tambahan atau pengurangan kan, makanya polanya tuh pasti nanti ngikutin nih, karena dia tetap aja stay di tempatnya di pojok kanan atas, cuman bedanya adalah setengah lingkaran penuh seperempat. Berarti kemungkinan besar ini setengah lingkaran penuh seperempat, setengah lingkaran penuh seperempat. Maka jawaban yang mendekati udah pasti nih, jawabannya setengah lingkaran nih. Ya udah, ini salah, ini salah ya. Jadi jawabannya adalah yang C, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjutkan untuk nomor 40. Soalnya untuk nomor 41 ini nanti ini ya agak sedikit berbeda lagi pola untuk soalnya. Makanya nggak bisa sekaligus. Nah, untuk nomor 40 di sini kira-kira polanya yang sudah kelihatan itu yang mana sih? Nah, yang ini nih. Set. Dia tetap aja standby di tempatnya nih. So, bisa kita predik ya, bisa kita predik ini bakal ada di tengah juga. So, di sini ada nggak yang nggak di tengah? Nah, ada di tengah semua nih. Cuman, di sini mungkin yang agak sedikit bisa kita eliminasi itu mungkin ini ya. Cuman belum tentu ya. Oke, sekarang kalau misalkan kita perhatikan ada yang menarik. Nah, ini nih, tiba-tiba ke atas, tiba-tiba ke kanan. Kita nggak tahu nih kemana, tiba-tiba ke kiri bawah lagi. So, bisa kita predik geraknya tuh akan seperti ini ya, berarti bergerak, set, tapi ke ujungnya aja. Berarti kemungkinan besar yang ada di sini bakal pindah ke sini, kemudian bergeraknya ke arah kiri, ya, ke arah kiri menuju yang pojokan ini. So, bisa kita pastikan bahwa yang hitam ini nih, yang segi 5 hitam ini ada di posisi sebelah kanan. So, di sini udah pasti salah karena nggak ada. Nah, B, C, D, dan E itu udah sesuai. Nah, berarti bisa kita pastikan bahwa yang bagian atas ini nih, yang tadi hijau ini udah pasti salah ya. So, tinggal antara B, C, atau D. Nah, untuk yang setengahnya ini ternyata tiba-tiba nggak tahu kemana dia bergerak, nggak tahu kemana ya, dia berpindah ke sini, kemudian lanjut lagi ke sini, nggak tahu kemana, terus balik lagi ke sini. Berarti kemungkinan besar dia ada di sini, seperti itu ya. Nah, sekarang berarti bisa kita pastikan bahwa apa nih? Oke, jadi ternyata bukan begitu ya. Polanya tuh pas dilihat ternyata ini di sini, tapi ada lagi nih setengah segi limanya. Nah, kalau setengah segi limanya ini awalnya di sini, terus tiba-tiba ke sini, ya kan? Nah, di sini yang cukup menarik. Berhubung kan gini ya, ini kan logikanya kan, ini kalau ketemu hitam, misalnya nih, pernah bayangin nggak sih kalau misalkan saya punya sesuatu di sini nih,
Terus kemudian saya punya setengah segi limanya warna hitam seperti ini. Kemudian ini warna hitam ya, dalamnya warna hitam. Terus ini segi 4-nya juga hitam. Berarti kan segi 5-nya nggak kelihatan nih. Nah, berarti yang bisa kita pastikan adalah ya yang ini, yang pink ini tetap ada di sini juga nih. Ada di sebelah kiri. Maka ini benar. Nah, untuk yang orange awalnya ke sini, terus kemungkinan besar nih ke atas nih. Ya, kemungkinan besar ke atas. Kemudian kita nggak tahu kemana, tiba-tiba ada di kiri. Jadi ini gerak, ini kan kemungkinan besar gerak nih. Nah, karena berhubung dia putih, makanya dia kelihatan. Kemudian dari sini dia gerak lagi ke atas, sehingga jadinya di sini. Ya, kemudian dia gerak ke sini, kemudian bakal ada di sini dan lanjut lagi geraknya ke kiri. Jadi geraknya ini satu petak. Maka jadi ini setengah di sini kan setengah segi 5 hitam ya. Maka yang kemungkinan besar ya jawabannya yang ini doang nih. Ini salah. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kalau ini yang pink ini kenapa kok tiba-tiba di sini nggak kelihatan? Karena kalau misalkan saya punya setengah segi 5, misalkan saya bikin segi 5 deh. Tapi saya mau potong aja, misalkan saya ambil, nah ini saya warnain hitam, terus saya ambil setengah. Nah, misalkan ini habis nih. Saya mau gambarnya seperti ini. Kemudian saya tutup dengan segi 5 yang sama. Seperti ini. Terus saya kasih warna deh. Tuh. Kelihatan nggak setengah segi 5 yang di dalamnya? Nggak kelihatan. Jadi seperti itulah gambar pola yang ada di sini. Ya. Oke, so jawabannya B. Kita lanjut.